Halo, selamat datang. Jadi pada kesempatan saya kali ini, saya atas nama Lointana Sari Dewi akan menjelaskan mengenai replikasi. Nah, akan ada dua video. Yang pertama adalah replikasi satu arah dan dua arah. Nah, dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan replikasi satu arah terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih itu replikasi? Replikasi itu adalah merupakan cara atau teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek-objek dari database ke database lain yang lokasinya terpisah. Nah, dengan menggunakan teknik ini atau cara ini itu, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Nah, ada beberapa tujuan kenapa dilakukannya replikasi ini. Salah satunya itu adalah untuk melakukan backup pada data-data dalam suatu database. Oke, kita lanjut ke bagian dari replikasi. Jadi di dalam replikasi itu ada dua. Pertama adalah replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Jadi sebelum masuk ke sana kita harus mengetahui juga keyword penting dalam replikasi ini. Pertama adalah master dan slave. Jadi master itu adalah database utama yang akan kita distribusikan data-datanya, sedangkan slave itu adalah sebagai penerima dari data-data yang akan dikirimkan master. Nah, itu terjadi di replikasi satu arah. Jadi di replikasi satu arah, database master atau database utama akan mengirimkan data-data atau suatu database ke database slave yang lokasinya itu secara fisik itu berbeda. Oke. Jadi ketika master itu akan mengirimkan data ke slave, maka slave dapat membaca data-data dari master. Tetapi ketika kita membuat suatu tabel, misalnya di dalam database slave, yang dimana ini masih satu replikasi satu arah, maka data-data di slave itu tidak akan bisa kebaca di master. Nah, ini berbeda dengan replikasi dua arah, di mana sebagai master itu juga sebagai slave. Jadi, ketika kita mengubah data di slave, maka akan terbaca di master, begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi, replikasi satu arah itu antara master dan slave, master ke slave, sedangkan dua arah itu adalah master ke master. Oke, lalu kita lanjutkan ke langkah-langkah bagaimana cara melakukan suatu replikasi. Oke, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, ada beberapa software yang wajib kalian miliki ketika melakukan replikasi ini. Nah, pada contoh itu saya menggunakan exam. Selain itu, jika kalian tidak memiliki komputer fisik lainnya, kalian bisa menggunakan suatu VirtualBox. Jadi saya menggunakan VirtualBox dengan jenisnya itu yang di dalamnya ada Windows 7. Jadi saya menggunakan OS Windows 7 nantinya. Selain itu juga kalian harus men-set beberapa untuk agar bisa melakukan replikasi. Nah, yang pertama itu kita harus ke bagian exam di Windows. Kita akan melakukan setting di bagian MySQL-nya, itu di bagian bin. Kita cari yang namanya my ini, tetapi di saya namanya cuma my aja. Jadi saya di sini akan buka dengan notepad agar bisa dilihat. Oke, nah di bagian ketika kita membuka file my ini di bin MySQL, itu kita akan melihat beberapa sintaks di dalam MySQL-nya. Nah, kita lanjut ke bagian MySQL ID-nya ini. Nah, jadi awalnya sebelum saya set dari log bin MySQL sama dengan MySQL bin sampai sync bin log sama dengan 1 ini itu tidak ada. Jadi awalnya seperti ini kosong. Nah, ketika kalian akan melakukan suatu replikasi, maka kalian menambahkan sintaks ini ke dalam MySQL ID-nya. Oke. Setelah itu kalian tinggal save saja. Nah, setelah melakukan set di sini, baru kalian menghidupkan MySQL control-nya di bagian exam-nya.
Nah, jika kalian menggunakan OS Windows, pastikan Windows Defender-nya itu di-off-kan agar tidak terjadi peringatan ketika kalian melakukan suatu replikasi. Oke, setelah itu kalian juga harus set di bagian Windows 7-nya ini. Di setting saya menggunakan network-nya itu adalah host only di bagian ini. Host only adapter. Baru kalian tinggal start dan setting juga. Oke, saya telah ada di operating system di VirtualBox-nya, sama seperti yang tadi, kita matikan dulu Windows Defender-nya. Nah, jadi di sini saya sudah off-kan untuk Windows Firewall-nya. Nah, selain itu, kita juga harus set di file XM-nya. Itu saya simpan di local disk C, di XM. Terus kita ke MySQL dan ke bin. Lalu kita juga cari file yang namanya my. Nama filenya itu antara my atau nggak my ini. Sama seperti tadi, itu cari MySQL yang ini. Lalu kita set my server ID-nya dia berapa. Oke, setelah melakukan itu, kalian bisa melakukan konfigurasi. Maksudnya, kalian bisa menghidupkan XM kalian. Oke, kita tinggal start di bagian MySQL. Lanjut, kita balik lagi ke OS utama. Nah, setelah MySQL ini dihidupkan, jadi kalian tinggal ke CMD. Ada beberapa data yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu adalah ipconfig. Nah, di sini gunanya adalah untuk mengetahui berapa IP address kalian. Nah, jadi biasanya kalian akan mengeset nanti di VirtualBox-nya itu adalah IP address yang ini. Tapi di sini saya akan mencoba sebelumnya itu dia bisanya yang ini. Jadi saya akan coba set dengan IP network ini, IP address ini. Jadi saya simpan dulu di sini. Jadi setelah itu kita melakukan pembuatan hostname di dalam MySQL utama. Jadi kita masuk dulu ke MySQL-nya. Itu kita telah masuk ke SQL-nya, jadi kita akan set slave itu dengan hostname-nya apa, nanti password-nya juga apa. Oke, itu dengan syntax grant replication slave on Nah, kita di sini set user hostnya nanti untuk masternya itu apa. Di sini saya akan set namanya itu IN aja. Nanti kita ident
specified juga by passwordnya apa. Ini nanti akan berguna di master password. Oke. Setelah itu, kita akan coba beberapa itu untuk melihat apakah master slave ini udah ada. Oke, jadi sebelumnya saya udah membuat beberapa user dan host itu. Jadi kita kan tadi buatnya IN. Itu udah ada. Jadi sekarang kita tinggal flush untuk privilege-nya. Nah, di sini kita akan melihat status dari host yang ini, yang in. Jadi statusnya itu adalah status slave show master status. Oke. Nah, jadi ini ada dua data. Pertama itu file dan position. Jadi kita harus simpan data ini. Kenapa? Nanti di slave itu akan berguna karena kita akan memasukkan yang namanya master log file sama master log host. Oke. Jadi kita simpan di sana. Nah, setelah itu kita akan lanjut set di bagian OS keduanya. Jadi kita cari CMD-nya, kita run sebagai administrator. Kita akan lihat IP address-nya juga. Kita sudah mau, oke. Jadi ini adalah untuk IP address dari administrator dari VirtualBox-nya. Oke, kita simpan aja di sini 5610.2. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam MySQL dari OS 7 ini. Oke, kita akan coba. Oke, kita telah berhasil masuk ke dalam MySQL-nya yang di VirtualBox. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah untuk set up stop slave-nya. Jadi karena sebelum-sebelumnya saya sudah membuat slave, jadi kita harus stop slave-nya. Oke. Setelah itu, kita langsung melakukan query. Oke, sintaksnya itu adalah change. Nah, di sini kita set IP dari OS pertamanya. Jadi di sini adalah 192.168.51. Lalu kita koma, baru kita set master usernya. Itu tadi kita membuat dengan nama IN. Terus master password.
Jadi master password ini didapat dari identified by-nya itu. Jadi kita tadi set nilainya itu adalah 2710. Oke, kita langsung ke master log file. Jadi itu master log file itu yang tadi kita dapetin, yang MySQL bin 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, baru kita ke master log post. Karena dia integer, jadi kita nggak usah set seperti dia string. Nilainya itu adalah 1517. Oke. Sepertinya ada yang salah di bagian master log post ini. Sintaksnya salah. Harusnya saya pakai underscore. Oke, mari kita buat ulang. Nah, sepertinya tadi itu kan salahnya di sini. Jadi kita pakai underscore log post 1517. Oke, sekarang kita udah berhasil untuk setnya. Oke, jadi belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat replikasi satu arah ini, tetapi ada masalah di masalah server ID-nya. Walaupun saya sudah set server ID-nya itu berbeda dengan yang ada di OS utama, tetapi tetap saja ID yang dibaca itu tetap satu. Jadi nanti ketika saya show, ini bakal mengalami error. Oleh karena itu, saya set aja dulu untuk berjaga-jaga, yaitu adalah set server globalnya di server ID. Misalnya saya pakai 4. Oke, karena tadi saya set ulang, jadi kita stop dulu startnya. Baru start lagi. Oke. Selanjutnya kita akan melihat status dari slave-nya, apakah sudah mau terhubung apa belum. Yaitu dengan sintaks slave status. Kita pakai garis miring yang kebalik itu, terus pastikan J-nya itu adalah caps lock. Itu huruf kapital. Oke, ketika ada tulisan slave IO state-nya itu adalah waiting for master
to send event, itu berarti kita telah berhasil melakukan replikasi satu arah. Selanjutnya kita akan tes apakah database dari master itu kebaca di di bagian slave-nya. Oke, kita bisa coba dulu untuk membuat suatu database di sini. Itu kita dengan cara create database tugas 1. Oke. Kita coba show dulu apakah database-nya udah ada. Oke, di sini itu bagian tugas 1. Oke. Kita udah punya database di sini tugas 1. Apakah di sini udah kebaca database tugas 1-nya? Itu kita bisa show database juga dengan sintaks yang sama. Oke, ini udah ada database yang namanya tugas 1. Selanjutnya kita akan coba apakah tabel yang kita buat di database master itu kebaca di database slave, dan apakah ketika kita membuat suatu tabel di database slave akan kebaca di database master. Harusnya tidak. Jadi ketika kita membuat tabel di sini di database slave, itu harusnya tidak kebaca di database master. Oke, kita lanjut dulu ke pembuatan tabel. Oke. Kita udah berhasil membuat tabel di sini. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat tabel di database slave. Jadi kita set dulu use tugas 1. Kita buat kita set ID-nya aja pakai coba-coba. Oke, kita akan show tables. Oke, di sini tabel yang kita buat tadi di database slave itu udah kebaca, yaitu TB1. TB1. Nah, apakah di sini akan kebaca TB2-nya? Jika kebaca berarti itu mengalami error. Harusnya tidak kebaca. Oke, kita coba. Oke, hanya yang kebaca itu adalah tabel TB1-nya aja yang kita buat di database masternya. Oke, sepertinya seperti itu kurang lebih untuk membuat suatu replikasi satu arah. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan video di replikasi dua arah. Terima kasih.